Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi. Tentunya ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut senantiasa kita syukuri. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Sekarang kita mengkaji kitab Ta'anjilun Nada bisyarhi Qatri An-Nada karya Syekh Abdullah ibn Salih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam halaman ke-13, ya, halaman 13, yaitu adalah qauluhu wa huwa darbani mu'rabun wa huwa ma yataghayyaru ila al-akhir. Silakan dibuka halaman ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qauluhu, perkataan Imam Ibnu Hisham Al-Ansari. Wa huwa dan isim itu darbani. Itu ada dua. Mu'rabun, ada yang mu'rab, wa huwa, dan mu'rab itu adalah ma sesuatu atau isim yataghayyaru yang berubah-ubah, akhiruhu akhirnya, bisa babi karena sebab al-awamili amil-amil ad-dakhilati yang masuk alaihi atas isim, ka zaidin seperti lafaz zaidin, wa mabniun, dan isim yang kedua adalah mabni, wa huwa, dan mabni itu bi khilafihi yang berlawanan dengan mu'rab, artinya yang akhirnya tidak pernah berubah. Qala Asyarih rahimallahu ta'ala, berkata pensyarah, lama ketika Zakaro menyebutkan siapa Ibnu Hisham alamatil ismi, tanda-tanda isim, Zakaro, lalu beliau menyebutkan aksamahu, pembagian isim, min haitsu, dari sisi al-i'rabu, i'rab. Fadzakaro, bahwa kemudian beliau menyebutkan annahu, bahwa isim darbani itu ada dua jenis atau ada dua bagian. Al-awwal, yang pertama, al-ismul mu'rabu adalah isim mu'rab. Wa huwa, isim mu'rab itu adalah ma, yaitu isim yataghayyaru yang berubah-ubah, akhiruhu akhirnya, bisa babil awamili disebabkan oleh amil. Nah, kita lihat dalam catatan kaki, awamil itu jamak dari kata amil, ya. Al-amil, amil itu huwa adalah ma aujaba, sesuatu aujaba yang mewajibkan, kauna akhiril kalimati, keadaan akhir kata, ala wajhin maksus, dengan bentuk yang khusus, dengan keadaan yang khusus, minal i'rab, daripada i'rab. Wa huwa, dan amil itu lafziyun, ada yang lafzi, ya. Lafzi itu artinya terucapkan, terlihat di dalam teks, kal af'al, seperti fi'il, wal huruf, dan huruf. Wa ma'nawiyun, dan juga ada i'rab yang bersifat amil yang bersifat ma'nawi, artinya tidak terlihat di dalam teks, kal ibtida, seperti amil ibtida terletak di awal kalimat, fi raf'il mubtada, dalam kerofaannya mubtada. Jadi amil itu sesuatu yang menyebabkan keadaan akhir isim itu dalam keadaan tertentu, dalam keadaan khusus, itu amil. Amil bahasa Indonesianya itu faktor. Faktor yang menyebabkan akhir kata isim itu berubah atau dalam keadaan tertentu. Karena itu namanya amil. Nah, amil itu dibagi dua, ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Lafzi artinya terlihat dalam teks. Seperti kita katakan inna zaidan qaimun. Kata zaidan itu mansub karena kemasukan huruf inna. Nah, inna itu amil. Amil yang menyebabkan keadaan akhir kata zaid itu menjadi fathah. Ya, dan inna itu adalah amil lafzi. Kenapa? Terlihat dalam teks inna, ada. Penampakannya ada. Ada yang namanya amil ma'nawi. Nah, kalau amil ma'nawi itu adalah amil yang tidak terlihat di dalam teks.
seperti ibtida, ya, permulaan. Kapanpun suatu kata, kapanpun suatu isim terletak di awal kalimat, maka dia dibaca rofa. Contohnya, apa yang merofakkannya? Apa amil yang menjadikan akhir kata isim yang di awal kalimat itu rofa? Amilnya adalah al-ibtida, itu terletak di awal kalimat. Nah, amil al-ibtida terletak di awal kalimat itu adalah amil yang tidak terlihat dalam teks, maka disebut amil ma'nawi. Ya, maka disebut amil ma'nawi. Nah, amil ma'nawi dalam bahasa Arab itu cuma dua. Satu al-ibtida, yaitu terletak di awal kalimat. Yang kedua itu adalah fi'il mudhari dalam keadaan tidak diawali oleh amil nasab, tidak diawali oleh amil jazm, maka dia hukumnya rofa. Oke, jadi mu'rab itu wahwa adalah ma yataghayyaru, yang yataghayyaru berubah akhiruhu akhirnya, bisababil awamili disebabkan amil-amil ad-dakhilati yang masuk alaihi atas isim. Ya, nahwu contoh, qadima ad-daifu, ra'aitu ad-daifa, salamtu 'alal daifi. Fa akhirul kalimati, maka akhir kata ya dari kata daif, taghayyara itu berubah. Ya, akhir katanya berubah. Bi dhammati dengan dhammah, wal fathati dengan fathah, wal kasrati dengan kasrah. Kalimat pertama qadima ad-dhaifu dhammah. Kalimat kedua ra'aitu ad-dhaifa fathah. Kalimat ketiga salamtu 'ala ad-dhaifi kasrah. Akhir katanya berubah. Kenapa? Bisa babi, karena sebab ma dakhala, apa yang dakhala masuk, alaihi atas ma atau isim, minal awamil berupa amil, yaitu disebabkan oleh amil yang masuk ke dalam kata dhaif. Wahia, yaitu yang pertama amil qadima. Qadima itu amil yang menyebabkan kata dhaif itu dhammah. Kenapa? Karena qadima itu fiil. Fiil itu mengharuskan atau membutuhkan adanya fa'il. Nah, karena fiil membutuhkan adanya fa'il, maka kata dhaif itu menjadi dhammah. Jadi apa yang mendomahkan dhaif? Qadima. Karena qadima fiil membutuhkan fa'il. Wa ro'a, dan juga ro'a dari kata ro'a itu dhaifa. Apa yang menyebabkan dhaifa mansub? Fathah kata ro'a itu, karena ro'a itu fiil fa'il yang mana dia membutuhkan kepada objek, maka menjadikan dhaif itu fathah. Wa ala al-jarati, dan huruf ala yang menjarkan. Kenapa ad-dhaifi kasrah? Karena kemasukan huruf jar ala. Ala itu amil yang mengharuskan keadaan kata setelahnya atau mengharuskan isim yang dimasuki olehnya itu dalam keadaan majrur. Di sini adalah kasrah. Wa qauluhu, dan perkataan musannif, ma yataghayyaru akhiruhu, yang akhirnya berubah-ubah, ihtirazun, adalah pengecualian min taghayyuri awalihi, dari perubahan awal isim, wa awastihi, atau tengah isim. Fahadha tasrifun, maka ini adalah tasrif, bukan i'rab. Jadi i'rab itu hanya terjadi perubahannya di akhir kata, bukan di awal, bukan di tengah. Kalau perubahannya terjadi di awal isim, di awal kata isim atau di tengah isim, itu bukan mu'rab, tapi itu tasrif. Tasrif. Walaysa i'raban, bukan i'rab. Kakaulika, seperti perkataan engkau, fi tasghiri, dalam tasghir. Tasghir itu mengecilkan isim, ya. Wazannya fu'ailun biasanya. Contoh falsun, falsin, fi tasghiri falsin. Dalam contoh mentasgirkan kata fals, ya, maka menjadi fulaisun. Falsun itu fulus, uang receh. Kalau zaman dulu tuh uang receh yang terbuat daripada besi atau logam, ya. Wa fi dirhamin, dan dalam kata dirham duraihimun. Kita lihat perubahannya bukan di akhir kata tapi di tengah. Dirhamun yang asalnya kasroh jadi duraihimun. Terjadi perubahan di awal dan tengah, maka itu bukan pembahasan mu'rab, tapi itu adalah pembahasan tasrif dalam ilmu shorof. Nah, itu namanya adalah mu'rab. Sampai sini ada ditanyakan dulu. Cukup jelas? Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau syarat mentasghir isim itu gimana, Ustaz? Apa ada syaratnya, Ustaz? Ya, ya, itu sebenarnya pembahasan kita ke dalam ilmu shorof, ya, tasghir itu. Jadi tasghir itu mengecilkan sesuatu, ya. Biasanya wazannya ada dua, fu'ailun atau fu'ailun. Syaratnya itu biasanya dia itu isim yang hanya bisa ditasghir, itu isim. Dan biasanya adalah isim jamid, bukan isim mustaq, ya, setahu saya. Isim jamid kayak rojulun, rujailun, jundun, junaidun, dirhamun, duraihimun, falsun, fulaisun, rojulun lelaki besar, rujailun lelaki kecil.
Jundun tentara, Junaidun tentara kecil, Bahrun laut, Buhairun laut kecil, sungai. Kemudian apa lagi? Hasan kakaknya, Husain adiknya. Apalagi dan lain-lain. Jadi biasanya isim jamid yang bisa ditasghirkan. Nah, itu nanti pembahasan khususnya di ilmu sorof sebetulnya, bukan di ilmu nahwu. Dari sisi tasrifannya, perubahannya itu. Wallahu a'lam. Paham kira-kira? Nah, Ustaz. Barakallah. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup jelas? Kalau jelas kita lanjutkan. Atsani yang kedua, bagian isim yang kedua, alismul mabniyu adalah isim mabni. Wa asyara dan mengisyaratkan ya siapa musannif itu Ibnu Hisham Al-Ansari rahimullah ilai kepada mabni biqaulihi dengan perkataannya. Wa mabniun dan mabni itu wahwa adalah bi khilafihi yang berbeda dengan mu'rab atau yang menyelisih mu'rab atau kebalikannya mu'rab. Yaitu innal mabniya sesungguhnya mabni wahwa adalah ad-darbu atsani bagian kedua diddul mu'rabi lawan dari kata mu'rab. Ya, fa idza kana al-mu'rabu maka jika mu'rab itu yataghayyaru berubah-ubah akhiruhu akhirnya fa innal mabniya maka mabni yalzamu mengharuskan halatan wahidatan satu keadaan saja. Fala yataghayyaru maka tidak pernah berubah akhiruhu akhirnya bisa babil awamil disebabkan amil. Jadi kalau mabni kebalikan mu'rab. Kalau mu'rab akhir katanya berubah-ubah, sedangkan kalau mabni itu akhir katanya senantiasa seperti itu. Ya, enggak pernah berubah dalam keadaan apapun sekalipun faktor yang masuk kepadanya itu berubah-ubah. Itu namanya mabni. Nahu contoh, hadara alladzi faza fil musabaqati. Hana'tu alladzi faza fil musabaqati. Salamtu 'ala alladzi faza fil musabaqati. Kita perhatikan kalimat alladzinya. Falladzi maka alladzi ismu mausulin adalah isim mausul. Mabniun 'ala sukun, mabni di atas sukun. Karena alladzi akhir katanya senantiasa sukun. Lam yataghayyar tidak pernah berubah. Akhiruhu akhir dari alladzi ma'a amil raf'i bersamaan dengan adanya amil rafa, awil nasbi atau nasab, awil jar atau jar. Ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, salamtu ala haula'i. Haula'i senantiasa kasroh walaupun dalam keadaan ambil yang masuk kepadanya berbeda-beda. Ja'a haula'i, haula'i yang pertama jadi fa'il pelaku, tetap kasroh. Ra'aitu haula'i menjadi nasab maf'ul bih, tetap kasroh. Salamtu ala haula'i tetap kasroh. Ya. Dan kasrohnya bukan kasroh kemasukan huruf ala, tapi kasroh yang ada sebelum huruf ala. Jadi itu mabni, yaitu keadaan isim yang akhir katanya tidak pernah berubah. Mabni itu sedikit dibandingkan mu'rab. Mabni itu ada sekitar 8 atau 9 di dalam isim. Nanti di sini dijelaskan mungkin mabni ya apa saja, ada 9 kurang lebih kalau kita kumpulkan. Ada isim domir, ada isim mausul, ada isim isyarah, ada isim syarat, ada isim istifham, ada isim fi'il. Ya. Kemudian setiap nama yang diakhiri oleh kata weh, sibaweh, rohweh, mabni kasroh. Kemudian 8 setiap nama perempuan yang mengikuti wazan fa'ali, kotomi, ya kemudian sejenisnya. Kemudian juga yang mabni itu udah 8 ya, kurang lebih 8. Begitu. Ada yang ditanyakan sama sini tentang mabni? Paham ini? Paham? Baik. Kalau paham kita lanjut. Qauluhu perkataan musannif kahaulai seperti haulai fi luzumil kasri dalam tetapnya kasroh. Wa kadzalika begitu juga hadzami nama hadzami wa amsi fi lughati al-hijaziyin dalam lughahnya Hijaz. Ya Hijaziyin, Hijaz itu lughah yang Al-Qur'an turun kepada mereka, lughah Quraisy. Zakaro menyebutkan musannif anal mabniya bahwa mabni arba'atu aqsamin itu ada 4 dari sisi harokat akhirnya. Mabniyin atau mabniyun ya, mabniyun alal kasri, mabni di atas kasrah, wa mabniyun alal fathi, mabni di atas fathah, wa mabniyun alal sukun, mabni di atas sukun, mabniyun alal sukun, wa mabniyun alal dhammi dan mabni di atas dham,
dhammah. Jadi mabni jenisnya dari sisi harokat akhirnya ada 4. Ada yang senantiasa mabni fathah, ada yang senantiasa mabni kasroh, ada yang senantiasa mabni dhammah, ada juga yang senantiasa mabni sukun. Dan mabni sukun itu adalah al-aslu, hukum asal daripada mabni. Wa bada'a dan memulai siapa musannif bil mabni dengan mabni alal kasri atas kasroh. Wa mithlu hadhihi wa mathala dan musannif memberikan contoh bihadhil amthilati dengan contoh-contoh ini liyubayyina agar beliau bisa menjelaskan annal mabniya bahwa mabni alal kasri atas kasroh nau'ani ada 2 jenis. Jadi di sini beliau mendahulukan mabni ketimbang mu'rab karena mabni itu sedikit. Ya, maka beliau mendahulukan mabni. Kalau kita sudah paham mabni, maka selain dari apa yang mabni ini, berarti dia adalah mu'rab. Jadi ketika kita ketemu isim selain mabni, maka mu'rab. Tapi kalau kita ketemu isim mabni, ya maka senantiasa keadaan akhirnya seperti itu. Jadi beliau mendahulukan mabni dikillatihi, karena sedikitnya mabni ketimbang mu'rab yang pembahasannya panjang lebar. Maka yang disedikitkan itu lebih didahulukan daripada yang panjang. Nah di sini mabni, isim yang dibaca mabni di atas kasroh, nau'ani itu ada 2 jenis. 1, nau'un muttafaqun, jenis yang disepakati ala binaihi atas kemabniannya. Mithlu ismil isyarah, seperti isim isyarah. Isim isyarah itu seluruh ulama sepakat dia mabni kasroh tanpa ada perbedaan para ulama. Ya, haula'i, contohnya haula'i. Fa inna jami'al Arab, maka sesungguhnya semua orang Arab yukassiruna mengkasrohkan akhirahu akhirnya haula'i fi jami'il ahwal di semua keadaan, yaitu rafa, nasab atau jar. Taqulu kamu katakan haula'i at-tullabu mujidduna wa ra'aitu haula'i wa marartu bi haula'i. Di semua keadaan dia dibaca kasrah. Oke, di sini ada hal yang sangat penting. Silakan lihat catatan kakinya. Yang nomor 1 itu haula'i tullabu. Ini terkait dengan i'rab kalau setelah terletak isim isyarah. Jadi kalau ada isim isyarah yang ma'rifat terletak setelah isim isyarah, itu ada keadaan khusus. Di sini dikatakan at-tulabu badalun adalah badal au atfu bayan atau ataf bayan. Wa hadza dan ini arjahu lebih kuat min i'rabihi dari mengi'rabkan kata tulab na'tan sebagai sifat. In kana jamidan apabila jamid. Ya, apabila jamid. Fa in kana mushtaqqan, maka jika mushtaq, ya, jika itu mushtaq, berarti mushtaq itu diambil dari kata yang lain seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim makan, isim zaman. Nahwu contoh hadza at-talibu mujiddun. Ini siswa mujiddun. Fal arjahu, maka yang lebih rajih i'rabnya adalah na'tan. Adalah na'at wa sayati insyaallah al-farqu bainal jamid wal mushtaq. Jadi intinya apa? Intinya kalau setelah isim isyarah itu isimnya adalah mushtaq, maka lebih afdolnya di-i'rabkan sebagai sifat. Kayak contohnya apa? Contohnya adalah seperti hadza al-katibu. Hadzal katibu zakiyun. Maka hadza mubtada mabni atas sukun. Al-katibu bukan badal, lebih tepatnya sifat dari kata hadza. Kenapa? Karena al-katibu itu adalah isim fa'il. Tapi kalau hadzal rajulu karimun, maka ar-rajulu diirobkannya lebih tepat badal. Karena ar-rajulu itu isim jamid, sehingga dia lebih tepatnya diirobkan badal atau ataf bayan. Itu penjelasan beliau. Maka kalau haula'i tullabu mujidduna, haula'i mubtada mabni di atas kasroh. At-tullabu itu adalah apa? Tullabu badal, karena dia adalah isim jamid. Kok isim jamid ya? At-talib itu kan isim fa'il harusnya ya. Talib jamaknya tullab. Ya Allah alam. At-tullabu diirobkan sebagai badal atau ataf bayan. Maka mubdal minhunya mana? Haula'i. Faha, maka huruf ha dalam kata haula'i litanbih, berfungsi sebagai tanbih, pemberi catatan. Litanbih harfun mabniun, itu adalah harf yang mabni ala sukun, di atas sukun, karena ha ada alifnya.
La mahala lahu minal i'rab, tidak ada tempatnya dalam i'rab. Wa ulai, dan ulai ismu isyaratin adalah isim isyarah mabniun 'alal kasri, mabni di atas kasrah, fi mahalli raf'in mubtada'un, di tempatnya rafa mubtada fil awal, ya, mubtada di karena terletak di awal kalimat. Wa fi mahalli nasbin, dan di fil awal di contoh yang pertama yaitu haula'i tullabu mujidun. Wa fi mahalli nasbin, dan di tempatnya nasab maf'ulun bi sebagai maf'ul bi fi tsani dalam contoh kedua ra'aitu haula'i. Wa fi mahalli jarrin, dan di tempatnya jar fi tsalithi pada tempat ketiga yaitu adalah marartu bi haula'i. Nah, ini adalah jenis yang tidak ada perbedaan para ulama bahwasanya dia mabni di atas kasroh. Yang kedua, nau'un, satu jenis, mukhtalafun, diperselisihkan fi binaihi dalam kemabniannya. Wa dzakara, dan beliau Ibnu Hisham menyebutkan lahu bagi nau'un mukhtalaf ini, jenis yang diperselisihkan ini, bisa lain dua contoh. Al-awwal, contoh yang pertama, kullu alamin, setiap nama, limu'annatsin, untuk perempuan, ala wazni fa'ali, dengan wazan fa'ali, kahadzami wasajjahi waraqashi, ya, fahadza, maka nama ini mabniun alal kasri, di mabni di atas kasroh, indal hijaziyin, menurut ulama Hijaz, mutlakon, secara mutlak. Artinya mutlak itu apa? Mau dia dalam keadaan rafa, nasab ataupun jar, dia dalam keadaan mabni kasroh menurut logohnya Hijaz. Kalau ada nama perempuan wazan fa'ali, ya, indal hijaziyin mutlakon, ya, rof'an wa nasban wa jarron, baik dalam keadaan rofa, baik dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar. Sawaun, sama saja. Akana akhiruhu ro'an, apakah akhirnya ro, ya, amla atau bukan. Kenapa beliau menyebutkan ini? Karena nanti dikecualikan lugoh tamim. Lugoh tamim. Kalau lugoh tamim itu dibedakan. Kalau ada nama perempuan wazan fa'ali, akhir katanya huruf ro, maka dia mabni. Kalau bukan huruf ro, maka bukan mabni. Nah gitu. Itu nanti dijelaskan di sini. Tashbihan, sebagai penyerupaan lahu bagi nama yang fa'ali binizali dengan kalimat nizali. Lihat dalam catatan kaki, nizali itu adalah ismu fi'li amrin, isim fi'il amr, mabniun alal kasri, mabni di atas kasroh. Fakadha ma ashbahu, begitu juga yang menyerupainya. Jadi fa'ali itu artinya setiap fi'il thulathi mujarrad itu bisa dibikin isim fi'ilnya, isim fi'il amrnya, yaitu menggunakan wazan fa'ali. Nazali ay inzil, darroki ay adrik, ya. Kemudian yang saya tahu itu ya, darroki adrik. Nah, ini darroki, diroki adrik nizali. Enggak, darroki adrok nazali inzil. Nah itu. Ya, ismu fi'li amrin adalah isim fi'il amr. Taqulu, kamu katakan hadhihi hadzami wa ra'aitu hadzami wa marartu bihadzami. Ya, kasroh semua. Wa amma Banu Tamim, nah ini, dan adapun Bani Tamim, Bani Tamim itu salah satu suku yang ada di daerah Arab sekitaran Mekah dan Madinah. Fa ba'duhum, sebagian mereka Bani Tamim, yu'ribuhu, mengerobkan yang wazan fa'ali, ya, i'roba malayan sorif, dengan i'rob yang ghairu munsharif, tidak boleh tanwin. Fayaquluna, mereka berkata, hadhihi hadzamu wa ra'aitu hadzama wa marartu bi hadzama. I'rabnya adalah dengan i'rab ghairu munsharif. Ya, ketika wa marartu bi hadzama, dia fathah. Ya, kemasukan huruf jar, alamat jarnya fathah karena ghairu munsharif. Fa huwa marfu'un bil dhammah, maka dia marfu' dengan dhammah, wa mansubun bil fathah, mansub dengan fathah, wa majrurun bil fathati, dan majrur dengan fathah, niyabatan, sebagai pengganti, anil kasroti, dari kasroh. Li'annahu, karena kata hadzami menurut Bani Tamim, mamnu'un minas sorfi, itu termasuk yang mamnu minas sorfi, tidak boleh bertanwin. Nah, wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka Bani Tamim, yufarriqu, membedakan, baina ma kana makhtuman bi ra, antara yang diakhiri dengan huruf ra, fayabnihi, sehingga dia memabnikannya, alal kasri, atas kasroh, kal hijaziyin, seperti hijaziyin, mithlus, misal dhofari, ya, nazali dhofari, ismu baladin yamani, nama
Ya. Wa aksarum, dan kebanyakan mereka yufarriqu membedakan baina makana antara yang maktuman diakhiri bi ra dengan ra faya benihi sehingga dimabnikan alal kasri di atas kasroh kal hijaziyin seperti ulama seperti orang Hijaz mislus misal Dhufari ismu baladin yamaniyin ya, nama negeri di Yaman wa ma laisa akhiruhu, dan yang tidak diakhiri ro'an ro fayuribuhu maka diirobkan i'roba ma la yansharif dengan i'rob yang tidak ghairu munsharif kama taqaddam sebagaimana yang telah berlalu. Jadi kalau Dhufari mabni kasroh selamanya, tapi kalau diakhiri bukan ro kayak kotomi atau hazami maka i'robnya ghairu munsharif. Ini yang diperselisihkan ke mabnian yang pertama, diperselisihkan ke mabnian kasroh yang pertama. Atsan yang kedua amsi. Fal hijaziyun, maka orang Hijaz ya benunahu memabnikan ya wazan fa'ali tadi alal kasri di atas kasroh fi jami'i ahwali i'robihi di semua keadaan i'robnya ya bisyarti dengan syarat an yakuna dengan syarat keadaannya ghairu dzarfin bukan dzaraf wa an yakuna dan keadaannya khalian kosong min al dari huruf al wal idhofah dan idhofah wa an yakuna alaman dan harus nama alal yaumi atas hari alladzi qabla yaumika yang sebelum harimu mubasyaratan secara langsung fayakulun maka kamu katakan madha amsi bima fih ta'ammal ta'amsi atau ta'ammal tu amsi wa ma fih ma ra'aituhu mudz amsi ya. Jadi kalau ulama Hijaz amsi itu senantiasa mabni di atas kasroh di semua keadaan i'rabnya ya. Tapi dengan syarat tadi, satu apa bukan dzaraf, itu dzaraf zaman. Kedua dia kosong dari alif lam. Tiga dia tidak ada idhofah. Keempat amsinya bermakna adalah hari sebelum hari ini, kemarin banget ya. Jadi kalau sekarang hari Sabtu berarti kemarin Jumat. Ya, jadi 4 syarat ini. Kalau memenuhi 4 syarat ini maka mabni kasroh. Contoh madho amsi bima fih, telah berlalu hari kemarin. Amsi di sini fa'il, bima fih dengan apa yang terjadi padanya. Ta'amal tu amsi, amsi di sini maf'ul bih. Aku ta'amal tu aku berpikir amsi kemarin wa ma fih. Ma ra'aituhu mudz amsi, majrur kasroh tetap. Fahuwa maka amsi ismun mabniun, isim yang dibaca mabni alal kasri di atas kasroh fi mahalli raf'in di tempatnya rafa au nasbin atau nasab au jarrin atau jar ya. Wa amma banu tamim, adapun bani tamim fa ba'duhu maka sebagian mereka yu'ribuhu meng'irabkannya amsi i'raba ma la yansharif dengan i'rab ghairu munsharif fayarfa'uhu maka mereka merofakkannya bidommati dengan dhammah wa yansibuhu dan menasobkannya wa yajurruhu dan menjarkannya bil fathati dengan fathah min ghairi tanwin tanpa tanwin. Nahwu contoh marro amsu bima fih qadaitu amsa fil maktabati intahaitu min amali mudh amsa. Seperti itu. Wa aktsaruhum dan kebanyakan mereka Bani Tamim yamna'uhu mencegahnya minas sorfi dari keadaan sorof yaitu tanwin fi halat rafi dalam keadaan rofa wa yabnihi dan memabnikannya alal kasri di atas kasroh fi halatai nasbi wal jar dalam keadaan nasab dan jar. Fala yudkhiluhu mereka tidak memasukkannya fi babil mamnu minas sorfi dalam bab mamnu minas sorfi. Fayaqul mereka berkata marro amsu bima fih qadaitu amsi fil maktabati intahaitu min amali mudh amsi. Jadi dia dalam keadaan nasab jar mabni kasroh, sedangkan dalam keadaan rofa dia tetap dhammah. Kebanyakan Bani Tamim ini. Oke. Hadza wa hadza dan hal ini idza lam yakun apabila tidak ada dzarfan. Idza lam yakun apabila tidak dalam keadaan dzarfan dzaraf. Kama taqaddam sebagaimana yang berlalu. Fa in kana dzarfan jika dia dzaraf keterangan ya, keterangan waktu bima nafi bermakna fi berarti fil ams di hari kemarin gitu. Nahwu contoh sarrat seni ziaratuka amsi ya, ziarahmu itu kunjunganmu itu membuat aku senang amsi kemarin. Takdir kalamnya sarratni ziaratuka fil ams ya, kunjunganmu kemarin, kunjunganmu fil ams pada yang kemarin
itu menyenangkan aku. Fahuwa mabniun alal kasri, maka dia mabni di atas kasroh ingdal fariqain menurut dua kelompok, itu Hijaz dan Banu Tamim. Wa in urida, dan jika dikehendaki bihi dengannya, yaumun hari, maminal ayyamil madiyah, hari apapun daripada hari-hari sebelumnya. Jadi kalau kita menghendaki kata amsi, bukan hanya kemarin, tapi pokoknya kemarin mutlak. Bisa kemarin hari dari sekarang, bisa kemarin dari hari-hari kemarin-kemarin. Paham nggak? Jadi kalau kita hari kemarin, yang dimaksud itu bukan Jumat saja, tapi hari kemarin mutlak pokoknya. Nah kalau itu yang dimaksud, au kana mudhofan atau mudhof, au muhalla atau dimasuki bi'al dengan huruf alif lam, riba itu mu'rob. Nahu contoh, qadaina amsan finuzhatin. Aku menghabiskan amsan kemarin finuzhatin dalam jalan-jalan. Kemarinnya kapan? Kemarin, bisa seminggu yang lalu, bisa 2 minggu yang lalu, 5 hari, 2 hari, dan seterusnya. Amsuna, nah ini mu'rob. Kenapa? Diidofatkan. Amsuna, kemarin kami, kemarinnya kita, kana jamilan, itu sangat indah. Innal amsa, kemasukan alif lam. Innal amsa kana jamilan, sesungguhnya kemarin itu indah. Jadi kalau dia dzaraf zaman, kita hukumi dzaraf zaman, maka mabni kasroh. Ya, menurut dua kelompok, Hijaz ataupun Banu Tamim, mabni kasroh. Sedangkan kalau dia mudhaf atau beral atau yang dikehendaki hari kemarinnya adalah mutlak, bukan hanya hari kemarin sebelum hari ini, maka dia mu'rab. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ini tentang amsi saja. Kalau kita buka dalam kitabnya sama sih, dalam kitabnya Ibnu Hisham juga sama. Ya. Sama. Paham ya? Paham ini? Berarti kalau yang pendapat yang istilahnya kita sebagai tadi pendapat yang mana, Ustaz? Hijaz. Karena Al-Quran turun dengan logo Hijaz. Ya, cuman kadang kan Al-Quran atau hadis juga kadang ya menggunakan logo selain Hijaz, seperti Bani Tamim. Ya, kayak la witroni fil lail itu kan pakai logo Bani Tamim. Atau logo Kinanah itu tuh. Ya, kalau kata Said Alawi Al-Malik itu namanya logo Kinanah. Kayak in hadzani la sahiron, dalam satu qiraah inna hadzani la sahiron. Itu enggak hadzaini tapi hadzani, tetap alif menggunakan logo Kinanah. Yuk, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi katanya ada 4 syarat, Ustaz. Yang satu apa ya, Ustaz? Yang keempat. Yang satu dia bukan dzaraf. 2, dia bukan bermakna kemarin mutlak. 3, tidak idhofah. 4, tidak beral. Maka menurut ulama, menurut lugah Hijaz, mabni kasroh di semua keadaan. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Lanjut. Lanjut, Ustaz.
Taib wa ka ahada asyara wa qauluhu dan perkataan musannif ya wa ka ahada asyara seperti ahada asyara wa akhawatihi dan saudara-saudaranya yaitu adalah ahada asyara, itsna asyara, thalathata asyara sampai tis'ata asyara fi luzumil fathi dalam tetapnya atau wajibnya senantiasa fathah. Hadza nau'u tsani, ini jenis kedua minal asma'i al mabniyati yang termasuk isim-isim yang dibaca mabni wa huwa adalah ma yubna alal fathi yang dimabnikan di atas fathah. Wa mathala dan mencontohkan musannif lahu untuk mabni fathah bi ahada asyara dengan kata ahada asyara wa akhawatihi dan saudara-saudaranya ay ila tis'ata asyara sampai tis'ata asyara. Ahada asyara, isnata asyara ya atau isnata asyarata, thalathata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara. Jadi kalau 11 sampai 2, 19 itu sama kayak 1 sampai 10. Kalau ma'dudnya muzakkar, adadnya muannas. Kalau ma'dudnya muannas, adadnya muzakkar. Begitu. Kecuali di nomor 12 kalau nggak salah. Karena 12 itu sifat mausuf. 11, 12 itu sifat mausuf. Kecuali 11, 12 itu sifat mausuf. Jadi kalau ma'dudnya muannas, adanya muannas lagi. Ihda asyrota, ahada asyara, isnata asyrota, ya. Isna asyara, seperti itu. Kalau 13, 19 baru dibeda-bedakan. Ma'dudnya muzakkar, adanya muannas, ma'dudnya muannas, adanya muzakkar. Kemudian 13 sampai 19 itu mabni fathah semuanya. Mabni fathah. 11 sampai 19 mabni fathah kecuali 12. Ya, 12 itu mu'rab bagian pertamanya doang. Yang isna itu mu'rab. Maka dia rofa, alamat rofanya alif, nasab jarnya kasroh. Contoh, ja'a ahada asyara taliban. Ra'aitu ahada asyara afan. Ja'a itsna asyara taliban. Ra'aitu itsnai asyara taliban. Marartu bi itsnai asyara taliban. Paham? Jadi dia mu'rab bagian itsnanya saja. Sedangkan 11 sampai 19 selain 12 mabni fathah semuanya. Ja'a ahadu asyara taliban. Ra'aitu ahada asyara taliban. Marartu bi ahada asyara taliban. Nah itu. Bitadzkiril asyarah dengan dimudzakarkan asyarah ma'al mudzakkar dengan mudzakkar. Wa ta'nitsuha dan mentakniskan ya itu siapa ini si asyarah ma'al muannas dengan muannas. Fahadhil a'dad maka bilangan ini mabniyatun alal fathi, mabniyatun dibaca mabni ala fathil juz'ain atas fathah dua bagian. Maksudnya kalau thalathata asyara, thalathahnya fathah, asyaranya fathah. Fala tataghayyaru bil awamil, maka dia tidak pernah berubah bil awamil dengan amil-amil. Contoh, telah datang 15 santri, maka kita datangkan ja'a santri laki-laki ya, berarti ja'a khamsa asyrata ja'a khamsa asyrata taliban. Ra'aitu khamsa asyrata taliban. Marartu bi khamsa asyrata taliban. Jadi kalau asyrata muannas shinnya sukun. Kalau mudzakkar shinnya fathah. Asyara, contoh nih. Kalau ma'dudnya muannas, contohnya 15 santri perempuan, berarti ja'a tadi laki-laki ya. Laki-laki tadi benar kan ya? Ja'a khamsata asyara. Kebalik ya tadi, salah. Yang tadi yang laki-laki harusnya ja'a khamsata asyara taliban. Karena talibannya muzakkar, maka si adad yaitu si khamsah muannas. Ja'a khamsata asyara taliban. Ra'aitu khamsata asyara taliban. Marartu bi khamsata asyara taliban. Nah, kalau ma'dudnya muannas baru adadnya muzakkar. Contoh, ja'a khamsa asyrata talibatan. Ra'aitu khamsa asyrata talibatan. Marartu bi khamsa asyrata talibatan. Seperti itu ya.
Takulu kamu katakan jaa salasata asyara taliban. Lihat tuh, salasata asyara. Ma'dudnya mana sih? Taliban tuh ma'dud namanya. Adadnya mana? Bagian pertama yang salasah. Nah, kalau ma'dud si talibannya muzakkar, maka adadnya muannas. Ya dari 13 sampai 19 begitu. Kalau ma'dudnya muzakkar, adadnya muannas. Kalau ma'dudnya muannas, adadnya muzakkar. Paham sampai sini? Sedangkan asyaroknya ngikutin ma'dud. Kalau ma'dudnya muannas berarti asyrota. Kalau ma'dudnya muzakkar berarti asyaro. Ya ingat, kalau muzakkar shinnya fathah asyaro. Kalau muannas sukun asyrota. Wa ra'aitu salasata asyara taliban wa marartu bi salasata asyara taliban. Fa salasata asyara, maka kata salasata asyara fa'ilun adalah fa'il mabniun ala fathil juz'ain, mabni di atas fathah dua bagiannya. Fi mahali raf'in, di tempatnya rafa. Di contoh yang pertama kan salasata fathah asyara fathah. Wal mithalu tsani, dan contoh yang kedua maf'ulun bih, itu maf'ul bih fi mahali nasbin, di tempatnya nasab. Wasalis yang ketiga fi mahali jarin, di tempatnya jar, dan semua keadaannya adalah fathah. Pokoknya 11 sampai 19 semuanya mabni fathah dua bagian itu, kecuali yang nomor 12 bagian pertamanya mu'rab. Nah, di sini dikatakan wa yustasna, dan dikecualikan min dalik, daripada itu isna asyara adalah angka 12. Fa inna sadrahu, maka sesungguhnya kata yang pertama yaitu isna yu'rabu, itu di'irabkan i'rabal musanna, dengan i'rab musanna, bil alif dengan alif raf'an dalam keadaan rafa, wabil ya dengan ya nasban wa jarron dalam keadaan nasab dan jar. Li'annahu, karena isna mulhaqun bil musanna, itu mulhaq bil musanna, kama sayati insyaallah, sebagaimana akan dijelaskan insyaallah. Jadi isna itu bukan musanna tapi mulhaq, hukumnya disamakan dengan musanna, tapi bukan musanna karena dia tidak memenuhi syarat-syarat isi musanna, tapi hukumnya disamakan dengan musanna, yaitu rafa dengan alif, nasab jar dengan kasroh, nasab jar dengan ya, karena dia mulhaq, disamakan. Wa yabqa, dan tetap juz'uhu, bagian dari isna asyara ats-tsani, yang kedua, mabniyan alal fathi, mabni di atas fathah, la mahallalahu, tidak memiliki tempat, liwuku'ihi, karena terletaknya bagian kedua, mauqi'a nunil musanna, tempatnya nun musanna, allati hiya harfun, yang itu adalah huruf. Nahu ja'a isna asyara taliban wa ra'aitu isnai asyara taliban wa marartu bi isnai asyara taliban. Dan 11 12 tadi ya, kalau ma'dudnya muzakkar, adanya muzakkar, jadi sifat mausuf. Kalau 11 12 itu sifat mausuf dengan ma'dudnya, sehingga taliban ma'dudnya muzakkar, maka dia tetap muzakkar si isnanya. Lihat kan, tadi ja'a isna asyara, bukan ja'a isnata, bukan ja'a isna asyara taliban wa ra'aitu isna asyara taliban wa artu bi isna asyara taliban. Fa isna, maka isna fa'ilun marfu'un, itu fa'il dibaca rafa bil alif dengan alif. Li'annahu, karena dia mulhaqun bil musanna. Asyara, sedangkan lafaz asyara ismun mabniun, isim yang dibaca mabni alal fathi, di atas fathah, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada tempatnya di dalam i'rab. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan. Tentang mabni fathah, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berikutnya mabni dhamma. Nah, ini yang sering banyak ditanyakan ya, tentang qablu dan ba'du. Qauluhu, perkataan musannif, wa qablu, dan wa ka qablu, seperti kata qablu, wa ba'du, dan ba'du, wa akhwatihima, dan saudara-saudara keduanya, fi luzumi dhammi, dalam tetapnya dhammah, idza, apabila hudhifa, dihapuskan, al mudhafu ilaih, mudhaf ilaih, wa nuwiya, dan diniatkan maknahu, maknanya. Ya. Qala syarih rahimallah, hadza nau'u tsalitsu, ini jenis ketiga minal asma'i al mabniyati, dari isim-isim yang dibaca mabni, wa huwa adalah mayubna ala dhammi, yaitu yang dimabnikan di atas dhammah. Mislu, contoh qablu wa ba'du, wa huma, dan keduanya dzarfan, dzaraf, yaitu dzaraf zaman, keterangan waktu. Qablu sebelum, ba'du setelah.
Wa akhawatihima, dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu seperti apa? Ka asma'il jihati asitti, seperti nama-nama arah yang 6. Kudam atau amama di depan, khalfa di belakang atau waro'a, al-janib atau al-yamin, al-yasar kanan kiri, al-fauq di atas, at-tahta di bawah. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, itu namanya ka asmail jihati sitti. Mislus misal fauqa di atas, wa tahta di bawah, wa ghairihima dan selain keduanya. Maka dia juga bisa mabni dhammah dengan syarat-syarat yang nanti akan dijelaskan. Wa nahu dan semisal duna wa awwalu. Fahadhihi, maka ini semua tubna ala dhammi, dimabnikan di atas dhammah bisyarti, dengan syarat. Dengan syarat. An yuhdhafa, dihapus, 1 al mudhafu ilaih, mudhaf ilaihnya, wa yunwa, dan diniatkan ma'nahu, maknanya. Jadi lafadznya dibuang tapi kita meniatkan ada makna, ada mudhaf ilaihnya. Meniatkan makna ada mudhaf ilaihnya. Wa ma'na dzalika, maknanya annaka, bahwasanya engkau, la taqsidu, tidak bermaksud, annal mudhafa ilaih, bahwa mudhaf ilaih lafdzun muayyanun, lafaz tertentu. Jadi kita meniatkan ada mudhaf ilaih ya, tapi tidak meniatkan lafadznya, tapi meniatkan maknanya. Artinya dia bisa makna apapun yang sesuai dengan konteks kalimat yang sedang dibicarakan, maka itulah mudhaf ilaihnya yang dibuang. Paham? Bal, tetapi ayu lafdin, lafad apapun, yuaddi, yang bisa menjelaskan al makna, maka itulah disebut mudhaf ilaih. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, fa qablu wa ba'du, maka kata qablu wa ba'du mabniyani ala dhammi, mabni di atas dhammah, lima dzukir, karena alasan yang tadi disebutkan, fi mahalli jarin, di tempatnya jar. Paham? Terus apa dong yang dibuangnya? Maka terserah kita, asal sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan oleh Allah. Kalau nggak salah ini tuh tentang masalah kekalahan Romawi, ya, Ar-Rum 4, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Maka kita harus memperhatikan ayat sebelumnya agar relevan dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kalau mudhaf ilaihnya dibuang dan diniatkan maknanya, yang dimaksud dengan diniatkan maknanya itu, kita tidak menentukan lafaz tertentu untuk mudhaf ilaihnya, tapi makna apapun yang bisa sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan, maka itu maknanya. Maka dia mabni dhammah. Fahimtum? Ya. Amma adapun idza dzukira, apabila disebutkan al mudhafu ilaih, mudhaf ilaih, au hudhifa, atau dihapus. Apa yang dihapus? Mudhaf ilaihnya. Wa qusida lafdhuhu, dan dimaksudkan lafadznya, berarti lafadznya tertentu nih, 1, dan dimaksudkan lafadznya. Au hudhifa, atau dihapus. Walam yunwa, tetapi tidak diniatkan syai'un, sesuatu apapun, ya. Fa innaha, maka sesungguhnya, tu'rabu, dia itu di'irabkan, wala tubna, tidak dimabnikan. Jadi kalau 3 keadaan ini dia mu'rab apa? 1, kalau disebutkan mudhaf ilaihnya mu'rab. Contoh apa? Mata jikta, kapan kamu datang? Jitu qoblal asri, aku datang. Jitu qoblal asri, jitu qoblal asri, aku datang sebelum asar. Atau jitu qoblal asri, kemudian jitu ba'dal asri, maka itu dia mu'rab. Mu'rabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia adalah sebagai dzaraf zaman, keterangan waktu. Begitu juga kalau diawali oleh huruf min. Jitu min qoblil asri, jitu min ba'dil asri, dia majrur alamat jarnya kasrah. Kemudian kalau dibuang idhofahnya tapi ditetapkan lafadznya. Kayak tadi kita udah mengatakan jitu qoblal asri, terus kita mengatakan jitu qobla. Maksudnya apa? Qoblal asri. Jadi kita sudah meniatkan lafadznya, bukan meniat. Jadi mudhaf ilaihnya dibuang tapi lafadznya sudah ditentukan, al-asr. Maka itu mu'rab, jitu qoblal asri ay jitu qobla. Nah gitu. Atau kita enggak sama sekali meniatkan apa-apa, enggak ada mudhaf ilaih sama sekali, enggak meniatkan apa-apa, maka dia tanwin, jitu qoblan, aku datang sebelum kapan, apapun. Nah itu. Maka itu semuanya mu'rab.
Fatakul kamu katakan jalastu aku duduk tahta syajarati di bawah pohon. Tahta mansub halaman nasabnya fathah. Kenapa? Dzarf zaman. Ya, dia mu'rab kenapa? Idhofah. Fatahta maka kata tahta dzarfu makan. Ya, dzarf makan, dzarf zaman, dzarf makan, keterangan tempat. Mansubun dibaca nasbil fathati dengan fathah. Wa taqul kamu katakan jitu min qabli Zaidin. Nah, qabli majrur. Kenapa? Kemasukan huruf jar min. Fa qablu kata qablu ismu majrurin, ismu majrur bimin dengan min. Wa taqul kamu katakan ya bada'u al-mu'tamiru bit-tawafi qablan. Ya. Qabla sa'yi au min qabli. Di sininya qablan. Wa taqul kamu katakan araftu qimatal waqti wa kuntu qablan mudi'an lahu. Ya. Jadi qabla sa'i itu idhofah, au min qabli kemasukan huruf jar. Qablan itu sama sekali ada mudhof ilaihnya tapi sama sekali tidak diniatkan apa-apa. Maka dia tanwin. Wa kuntu qablan mudi'an lahu. Ya, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kayaknya sampai sini dulu. Faham ini semuanya tentang qablu ba'du. Jadi kalau ada dalam Al-Quran min qablu, min ba'du, berarti itu tandanya mudhof ilaihnya dibuang, tapi diniatkan maknanya. Maknanya apa? Apapun yang bisa sesuai dengan makna yang dikehendaki. Betul. Termasuk nanti yang mabni domah itu adalah laisa ghairu, laisa ghair. Nah itu mabni domah. Ada di syudur dhahab. Ulang Ustaz, tadi yang min qablu. Ya, min qablu itu intinya kalau mudhof ilaihnya dibuang dan diniatkan maknanya, maka dia mabni domah. Begitu. Diniatkan Oke. maksudnya begitu. Ya, diniatkan maknanya. Artinya makna apapun yang bisa sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan, maka itu maknanya. Ya, jadi min qablu ya. Jadi i'rabnya itu min harfu jar qablu majrur gitu maksudnya. Qablu ya tetap dia dorof. Dorof zaman mabniun ala dhammi. Nah, gitu. Ya, kayak tadi kita udah berbicara nih bahwasanya kita itu datang setelah asar. Terus kalau ada orang yang nanya lagi, mata jitu qablu. Ya. Jitu qablu. Maka qarinah indikator yang menunjukkannya maksudnya jitu qoblal asri. Ya, seperti itu. Oh, berarti jika mudhof ilaihnya itu terlihat, berarti dia jadi qablu gitu, Ustaz. Qabla, bukan qabla ya dia. Kalau mudhof ilaihnya terlihat dan tidak diawali oleh huruf jar, dia dorof. Yang namanya dorof itu mansub karena keterangan. Jadi jitu qoblal asri. Nah, qobla kenapa nasab? Dorof, keterangan. Semua keterangan itu, semua dorof itu mansub. Ya. Begitu. Paham kira-kira? Ya. Semua dzaraf mansub. Iya, semua dalam keadaan dorof ya. Bukan isim dorof ya. Supaya jangan salah paham. Dorof. Jadi kalau kata itu dalam keadaan dorof keterangan, maka dia mansub. Nanti kita juga bahas di sini tentang isim dorof ya. Ya, saya kira sampai situ dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti minggu depan. Saya harapkan paham ya. Insyaallah nanti minggu depan berarti kita masuk ke mabni sukun. Besok jangan lupa ya, kita masuk ke kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.